Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara, shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita akan merenungkan hati kita kepada Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kasih tepuk tangan. Katakan, oh, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Dialah Raja, oh, Dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, masmurkan keselamatanku. Dia penolongku yang beri. Katakan, Engkau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Mari jemaat Tuhan katakan, let's go. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tuntun kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kebangkitanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sebab Engkau Tuhan Raja bagi kami, Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, oh yeah. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Katakan, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmurkan keselamatanku. Dia penolongku. Katakan, yang beri. Jemaat Tuhan, Engkau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Kasih tepuk tangan Yesus.
sujud menyembah Kau yang berjaya, Kau yang berjaya suruh semesta sujud menyembah. Mari mazmurkan kebangkitannya. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmur, perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan. Katakan, bangkitlah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyurkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Kau raja atas kami Tuhan, yang melawat kami senantiasa. Yang boleh sama-sama katakan amin. Sebelum memuji nama Tuhan, saya ingin bertanya kepada seluruh jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Tidak ada, kita adalah jemaat Tuhan yang setia. Boleh sama-sama katakan amin. Kita boleh rindu bersama-sama melayani di tempat ini dan beribadah di tempat ini. Mari kita bersorak-sorak nama Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sebab kami adalah pemenang bagimu Tuhan Yesus. Kami dari pemenang Tuhan Yesus, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila kalah, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari bersuka, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, lah di pihak kita, siapa dapat melawan Yesus? Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorak haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Let's sing it, haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja, bangkitlah gereja. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorak haleluya. Kita mau pemenangnya Tuhan Yesus. Mari jemaat katakan dari awal kepada Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh karena kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Umat-umat pemenang, mana suaranya? Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Lebih keras ya umat-umat pemenangnya Tuhan Yesus kita. Segala raja, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan yang pemenang.
sama-sama percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, Kau Allah yang kudus bagi kami Bapa. Kami siapkan hati kami kepadamu lebih lagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Praise the Lord. Let's say hallelujah. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Katakan jemaat Tuhan, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, suaramu, katakan haleluya. For the Lord God Almighty reign. Kau yang kudus kami sembah, haleluya, haleluya. Katakan holy, yes, sing together. Praise the Lord. You Lord God Almighty. Yeah, Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? Kami anak domba. You are holy. Everybody, let's say. Are you Lord God Almighty? Marakat suaramu. What is the Lamb? Amen. Katakan haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dalam imanmu katakan haleluya. For the Lord God Almighty reign. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Katakan lebih lagi haleluya. Haleluya. Let's say together. Holy. Jemaat Tuhan. Holy. Are you Lord God Almighty? Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Katakan holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Katakan what is the Lamb? You are holy. Everybody, let's say holy. Kau yang kudus termulia Tuhan. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Mari jemaat Tuhan katakan holy. Everybody, let's say holy. Angkat suaramu, tanganmu, kau kudus Tuhan Yesus. Mengalir kuasa darahmu Tuhan. Yes, oleh darah anak domba. You are holy.
dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sembah Tuhan Yesus. Ya Rabbi ya shana Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih untuk kayu salib-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di atas kami. Kami sanjung Kau Tuhan yang memberkati kami. Oh, Engkau sumber kekuatan kami Yesus. Kau yang bertata atas kami. Kami sembah Kau Tuhan.
Katakan bersama-sama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ada kabar sukacita besar bagi kami ketika Allah telah mau bersedia rela mati berkorban bagi kami. Bapa menganugerahkan, memberikan kepada kami pemberian yang terbaik. Dan bahkan Tuhan Yesus bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa telah diserahkan kepadamu. Tiada nama yang melebihi namamu. Maka segala kuasa sakit penyakit, kuasa persoalan kehidupan, persoalan hubungan, persoalan keuangan, itu telah diatasi Tuhan. Tinggal kami pada hari ini memiliki keberanian iman percaya Tuhan, untuk menangkap kebenaran-Mu itu dan mengiyakannya dalam hidup kami. Maka akan terjadilah seperti yang Kau janjikan, yaitu damai, sejahtera, shalom. Hidup kami utuh, lengkap, tak kekurangan segala sesuatu. Itulah yang Kau katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi Tuhan, pada hari ini terlebih dahulu kami sadar siapa diri kami ini. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam tahta, basuhlah kami terlebih dahulu oleh darah-Mu yang suci. Ampuni segala perbuatan kami, bahkan hal-hal yang tidak kami sadari Tuhan. Hal-hal di mana kami khilaf. Ampuni, basuhi Tuhan, basuh seluruh kehidupan daripada umat-Mu saat ini. Sucikan Tuhan, sucikan seperti Engkau suci. Yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Jadilah kami ciptaan baru, dan darah-Mu Tuhan menyucikan segala sesuatunya. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan untuk kutuk keturunan sekalipun. Jika ada di antara kami Tuhan yang masih memikul kesalahan akibat perbuatan generasi sebelumnya, hari ini kami berhak datang di hadapan-Mu, karena hanya Engkaulah pendamaian bagi kami. Bahkan Engkau katakan semuanya telah kutebus dan selesai. Hari ini mana ada lagi solusi hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang sanggup mematahkan kutuk dan menjadikannya berkat. Terima kasih, terima kasih. Sungguh perbuatan-Mu terlalu ajaib, tak dapat diselami oleh pikiran manusia. Tetapi terlalu besar perbuatan-Mu Tuhan. Salib-Mu itu terlalu dahsyat, bahkan pikiran manusia belum sanggup mengerti keseluruhan apa yang Kau perbuat bagi kami. Dan hari ini kami mau Tuhan membuka pikiran kami, hati kami, bahwa segala permasalahan hidup, sekalipun itu bukan konsekuensi perbuatan kami sendiri, itu dapat diselesaikan, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami berdiri diam di hadapan-Mu untuk Kau lebih lagi bekerja. Kuasa darah-Mu mengalir, masuk, menjamah seluruh kehidupan kami sedalam-dalamnya. Tidak ada lagi kutuk sakit jiwa dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk depresi dalam nama Yesus. Di Paskah 2026 ini kami maju menghadang serangan-serangan kejiwaan terhadap penduduk sekitar GBI Tomo Tower, dan kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa salib Kristus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Roh depresi, roh kekhawatiran, keluar dalam nama Tuhan Yesus dari daerah ini. By the blood of Jesus. Oh, pertobatan terjadi, kesadaran surgawi timbul. Oh, kasih meresap, meresap. Oh, Riana.
Roh keputusasaan itu harus hancur oleh salib Kristus. Roh putus asa, yaitu roh yang memiliki nol pengharapan, itu harus hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang mentok, yang tidak melihat solusi, roh yang buntu, roh yang buta, itu harus diangkat semuanya hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdiri bangga di hadapan-Mu Tuhan. Kemenangan telah terjadi bagi manusia, terkhusus bagi yang percaya dan menerima. Dan hari ini apabila Engkau telah menyinari kehidupan kami, Engkau berkata kepada setiap kami, ikutlah aku. Ya Tuhan, kami siap. We follow you. I will follow Jesus. I will follow Jesus. Oh Rabasiki Aralam. Oh Rabasiki Aralam. Oh Rabarabarabarabarabarabara. Sekarang mulai aku hidup karena Engkau dan hanya untuk Engkau Tuhan. Aku hidup oleh percaya, bukan oleh apa kata pikiranku dan apa kata orang Tuhan. Aku hidup oleh apa kata firman-Mu. Mari saat ini transformasi terjadi. Tuhan yang percaya atas kami. Segenap perbuatan baik Allah terwujud dalam kehidupan umat Yesus. Semua oleh karena kasih-Nya, demi karena bukti kasih-Nya. Tuhan. Oh, Kau peduli Tuhan. Haleluya. Be glory, be glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabasantara perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Dan pada hari ini kami siap merenungkan firman-Mu lebih lagi. Mari berkatilah dengan kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu.
dan hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Shalom ibu bapak saudara. Mari boleh salam kiri kanannya sekali lagi. Shalom. Selamat Paskah. Belum terlambat untuk mengucapkan selamat Paskah sekali lagi. Baik ibu bapak saudara, saya secara pribadi menyampaikan salam Paskah buat kita sekalian. Berhubung pada waktu Jumat Agung dan Paskah, saya tidak bisa ada di sini oleh karena tugas pelayanan diutus ke luar kota. Puji Tuhan, saya mendapat dukungan doa yang luar biasa dari tempat ini, dan saya mau laporkan semua pelayanan kami berjalan lancar dan bahkan luar biasa. Terima kasih, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik ibu bapak saudara, hari ini mari kita renungkan tema ini, diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tetapi untuk perbuatan baik. Nah, coba kita baca yang warna putih saja, yang warna biru nggak usah kita baca ya. Coba 1, 2, 3, diselamatkan untuk perbuatan baik. Gitu kira-kira saudara. Apa dasar firman-Nya? Ini sangat lengkap di dalam Titus 3. Lengkap dan sederhana saudara ya. Kadang-kadang kalau kita pikir lengkap nanti panjang lebar. Enggak, ini lengkap tapi simple. Di dalam ayat 5 dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Kemudian dalam ayat 8, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Benarkah saudara bahwa saudara diselamatkan bukan oleh perbuatan baikmu? Benarkah saudara? Benarkah saudara bahwa saudara diselamatkan untuk perbuatan baik? Maka Tuhan katakan, biarlah orang yang sudah percaya pada Allah sungguh-sungguh berusaha, minimal berusaha saudara ya. Amin. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ini ditekankan lagi dalam Efesus 2, 8-10. Mari kita baca sama-sama ya. Efesus 2, 8-10. Coba kita baca 1, 2 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, memang kasih karunia itu kita berpikir bukan karena aku bisa mencapai suatu standar. Itu karena mutlak Allah yang menetapkan, menentukan, nih aku berikan keselamatan bagimu. Jadi manusia dalam keadaan tidak layak, maka Tuhan mati bagi dia. Demikian kata firman Tuhan kan saudara. Di saat kita berdosa, sedang dalam keadaan dipenuhi dosa, disitulah Tuhan mati bagi kita. Tapi saudara, orang yang semakin dewasa, dia akan memikirkan bahwa kalau dia itu mempersembahkan dirinya, memberi, saudara, di situ dikatakan memberi, saudara ya, memberi, maka aku tidak bisa tinggal diam. Pasti ada juga yang harus aku beri kepada dia. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita pikir pemikiran manusia berbeda sekali dengan pemikiran Allah. Kita tahu Petrus pernah mau mencegat Tuhan Yesus untuk disalibkan. Itu ada dalam Matius 16, di mana dalam Matius 16 ayat 21 Tuhan Yesus mulai bukakan ya. Nah ini udah waktunya aku harus ke Yerusalem lagi. Kenapa saudara?
Mereka itu sewaktu-waktu ke Yerusalem, tapi ketika dirasakan persekusi dan tekanan dan ancaman nyawa terlalu tinggi, sering sekali Alkitab menceritakan Yesus menyelinap dan harus pergi karena belum waktunya. Saudara. Bukan Yesus pengecut, saudara ya, amin saudara. Karena belum waktunya saja. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus katakan, nah ini saya harus ke Yerusalem lagi. Murid-murid sudah bisa merasakan ancaman bahaya ya ketika mereka ke Yerusalem, karena di situ pusat daripada orang-orang yang mau menghentikan Tuhan Yesus. Nah, timbullah rasa antisipasi bagaimana menghindari dari semua ancaman bahaya itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan, aku akan dibunuh, maka Petrus dalam ayat 22 berkata demikian. Atau sebelumnya kita baca saja lengkapnya demikian bunyi firman-Nya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Enak aja saudara ya. Tuhan Yesus kok ditegur-tegur ya saudara ya. Tapi itulah manusia saudara ya. Ada sok jagonya ya saudara ya. Spanggaronnya saudara. Itu manusia. Dan Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Amin saudara. Tapi Tuhan Yesus kemudian harus menegurnya. Nah demikian kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dengan gagah berani saudara. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wah, demikian kira-kira acting yang bisa saya lakonkan untuk mengilustrasikan ya saudara. Bukan artinya, oh berarti Bapak ini juga suka anggar jago saudara ya, spanggaron. Tapi saya kira semua orang ada lah gitu-gitunya saudara ya, sok jagonya. Kita harus mengakui kita manusia saudara ya, sehingga kita tidak selalu merasa benar. Setuju saudara? Nggak boleh kita terlalu merasa benar. Karena tadi ada ayatnya kan, jangan orang memegahkan itu artinya merasa benar. Justru kita harus selalu cek, Tuhan kira-kira aku ada salah di mana ya. Amin saudara. Baik, maka Tuhan Yesus katakan, enyahlah iblis. Ini dikatakan Tuhan Yesus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Iya saudara, sering sekali kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Orang tua mau mendidik anaknya, kadang-kadang terlalu sakit. Ya saudara ya. Padahal Tuhan punya rencana buat anaknya itu. Amin saudara. Siapa di sini yang terlalu sakit pengalaman dididik orang tuanya? Jangan-jangan banyak. Jangan-jangan banyak. Apalagi orang Sumatera. Keras didikan orang tua. Terlalu keras. Jadi saudara, supaya Anda bisa sembuh, Anda harus ampuni itu. Saudara, kalau kita mengampuni, kadang-kadang itu bukan berbicara tentang orangnya. Kadang-kadang sama dia pun gak ngaruh saudara. Karena apa? Kadang-kadang orangnya sudah di liang kubur. Kadang-kadang kita mengampuni hanya untuk demi diri kita sendiri. Percayalah saudara, ketika hati ini bersih, rezeki itu akan datang. Prinsipnya sangat sederhana. Tuhan mengatakan, apakah tanganku tidak terlalu cukup panjang untuk menjangkau engkau? Apakah telingaku tidak cukup tajam untuk? Tapi ada dosa. Dan kadang-kala dosa itu sangat sederhana. Yaitu dosa itu adalah sesuatu yang belum sanggup kita mengampuni orang. Saudara, dalam hidup ini kita harus menyelidiki. Karena apa? Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Amin. Berarti semua daftar permasalahan itu sudah selesai. Jadi masalahnya di mana? Di kita. Ampunilah saudara ya. Ampunilah. Kenapa Tuhan Yesus itu sampai dibunuh oleh manusia? Itu dosa saudara. Dosalah yang membuat manusia itu membunuh Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bapa, mereka tak mengerti. Ampunilah mereka. Amin saudara. Nah, saudara, selesai masalah.
Jadi saudara, sampai sedalam-dalamnya kita harus bisa mengampuni semua orang yang mungkin pernah melakukan sesuatu yang kita tidak bisa terima. Hari ini maukah saudara sudah legowo saudara saja, lepaskan saja dan mengatakan, Bapa, apapun yang pernah dilakukan oleh orang tuaku atau siapapun, hari ini Tuhan, aku ampuni mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika Engkau mau demikian, selesailah masalah itu. Dan saya percaya kesegaran dan bahkan kebugaran akan mulai muncul dan bertumbuh dalam hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi sesungguhnya saudara, semua masalah harus selesai. Coba lihat di dalam perjanjian lama ada kabar baik. Yesaya 52. Inilah saudara, awalnya muncul yang namanya kabar baik. Oke? Yaitu Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Oh, tapi ini perjanjian lama kan Pak? Kabar baik itu kan Injil Pak, perjanjian baru. Ya saudara, ini perjanjian lama, Yesaya dan sebagainya. Sebelum Tuhan Yesus datang pun sudah pernah diterjemahkan saudara ke dalam bahasa Yunani. Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum ada yang namanya rasul-rasul, murid-murid, ini semua sudah pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi saudara, kira-kira untuk kata ini, kata apa yang digunakan? Sebelum Tuhan Yesus datang, kata ini, kabar baik apa? Injil, evangelium, Injil, kabar baik. Jadi kabar baik itu seperti apa saudara? Ya kalau zaman dulu kami saudara, kalau wisuda gak bisa terlalu heboh ya. Kalau zaman sekarang, wah heboh sekali saudara ya. Kalau bisa bekas salonnya di pagi itu dibawa kemana-mana, tunjukkan saudara, di foto, dijepret, di-upload di mana-mana. Memang baik itu, dan kita tunggu kapan waktunya bagi saudara kita ruli untuk seperti itu. Amin saudara, berikan kemuliaan bagi itu. Juga Om Johnson, udah om-om sekarang saudara ya. Waktu itu undang kita, mungkin gak bisa semua diundang saudara ya. Next time mungkin semua kita diundang. Tapi kami pergi menghadiri ulang tahun anak, kabar baik. Kenapa saudara? Ya kalau anak kuliah saudara, mungkin masa dia kuliah itu penderitaan saudara ya. Penuh kesabaran, perjuangan, stres. Macam-macam dilalui, tekanan orang tua yang bertubi-tubi. Tuntutan, ancaman. Dan akhirnya dia bisa lulus. Dia akan kabari seluruh dunia ini. Amin saudara? Seperti itu. Dia akan kabari. Jadi kabar terobosan saudara. Saudara harus percaya, Yesus telah berikan terobosan untuk semua perkara dalam hidupmu. You have to believe that. Semua perkara harus selesai, dibereskan. Semuanya. Itu kabar baik saudara bagimu. That's the greatest news. Itulah kabar terbesar. Jadi bukan kabar yang simple, yang kecil-kecilan, pas-pasan. Yang udahlah. Enggak saudara. Kabar bahwa telah dicapai sesuatu melalui perjuangan hebat. Siapa yang berjuang? Kita atau dia? Dia yang berjuang bagi kita. Jadi Rasul Petrus tidak bisa berpikir sampai situ. Tuhan mengatakan tidak. Kalau aku mati, masalahmu selesai. Amin saudara. Kabar telah dilewati masa-masa di ambang putus asa. Itu menandakan beratnya permasalahan itu. Kalau masalah itu belum sampai kita di ambang ya. Jangan ada yang putus asa saudara ya.
Tapi di ambang kita sudah merasakan, kayaknya aku mau nyerah deh. Itu sudah. Ketika selesai, kabar baik, kabar keberhasilan dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan. Semua kita harus mencapai yang namanya keberhasilan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Yes. Kabar bahwa situasi apapun itu bisa menjadi lebih baik. Nah, saudara, Rasul Petrus belum mengerti, saudara, maksud pengorbanan itu seperti apa. Padahal dia kan orang Yahudi. Sekalipun dia nelayan, orang Yahudi itu ada sistem skolastik, saudara ya. Mau dia nelayan, mau apapun, ketika dia kecil dia harus lewat, bagi kita seperti sekolah minggu. Situlah mereka belajar baca dan juga menulis, read and write. Situlah mereka jadi nggak buta huruf, literasi. Jadi mereka belajar. Gurunya siapa, saudara? Kalau anak-anak Yahudi zaman-zaman itu, gurunya rabi. Rabi itu artinya guru. Diajarlah mereka alef, apa lagi? Beth, A, B, C, huruf-huruf Yahudi tersebut. Nah, tapi dia tidak mengerti, saudara. Maka dikatakan ini pikiran manusia, saudara, tidak mengerti karunia Allah. Enggak sampai ke situ. Sedangkan di perjanjian lama sudah berlimpah pakaian yang menutupi kehinaan, rasa malu yang dialami oleh Adam dan Hawa adalah seperti ini. Kulit hewan. Jadi dikasih kulit hewan, nih udah tutup lah, udah. Tapi hewannya juga yang mati kan, saudara? Pemberian, memberi nyawanya atau berkorban. Amin. Abraham, ketika dia hampir menancapkan pisau untuk menyembelih putranya sebagaimana petunjuk Tuhan, Tuhan katakan cukup, itu ada penggantinya, itu saja dibunuh. Itu dipersembahkan kepada Allah, tapi yang korban adalah hewannya. Korban, pemberian. Dan kemudian peribadatan sepanjang orang Israel menjadi bangsa, selalu ada yang berkorban. Jadi sudah melulu. Hanya saja Petrus belum bisa menangkap apa maksud Tuhan Yesus ketika dia katakan, aku harus pergi ke Yerusalem dan mati. Jadi hari ini yang saya mau coba, marilah kita menghargai perbuatan Allah. Menghargai betapa besarnya perbuatannya bagi kita. Ngerasakan bobot perbuatannya itu bagi kita. Dan merasakan bahwa dampaknya begitu menyeluruh dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita coba kunci D, maybe ya, D. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, diperbuatnya bagi dia sayang pada kita, maka dia lakukan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagi. Hosana, 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 Yesus mati
kemudian Yesus secara jelas-jelas, secara bulat menyatakan ini pada waktu dia memulai pelayanannya. Ini ada di dalam ya, Yesaya 6:1. Dibacanya Yesaya 6:1, tapi kisah dia membaca ini ada dalam Lukas 4. Jadi ketika di hari Sabat mereka pergi ke sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi, dia mengambil tugas sebagai pembaca scripture, ayat suci. Diserahkan kepada dia gulungan kitab Yesaya dan dia membaca. Dan dia mengatakan, inilah tujuan aku melayani. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, kabar terobosan, kabar segala permasalahan manusia dapat diatasi kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nggak boleh lagi ada orang yang miskin dan tertawan. Amin, saudara. Karena berkat Tuhan itu berlaku dan harus berlaku bagi umatnya. Jadi Tuhan peduli terhadap ekonomi. Oleh karena itu saudara, mari pada hari ini kita mantapkan diri kita ya. Mau terjadi perang dimanapun, Teluk Hormuz sedang macet, bensin sedang terancam naik, ekonomiku akan dipelihara Tuhan. Amin. Itu aja harapan kita. Amin, saudara. Itu aja harapan kita. Yang dagang, kayak mana Pak? Nggak ada lagi harapan kita. Tuhan Yesus harapan kita, saudara. Apa iya Pak semua ini akan nanti omsetku jadi menurun? Tuhan Yesus pengharapanmu, saudara. Segala masalah, amin saudara. Kabar baik, amin saudara. Itu tugas dia datang ke bumi ini. Jadi dia baca ini sebagai job desk-nya, job description-nya dia baca. Dan dia selesaikan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Penglihatan bisa juga itu hikmat, saudara. Mengerti apa yang orang lain tidak lihat, dia lihat. Amin, saudara. Jadilah itu pada kita mulai bekerja. Jadilah itu, saudara. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Nggak boleh ada orang yang tertindas. Saya mengatakan nggak boleh, bukan saya memarahi. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya katakan ini saudara harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau dulu aku tertindas, minimal lambat tapi pasti aku harus lepas. Yang setuju katakan amin. Ditindas oleh permasalahan keluarga dan sebagainya. Gak boleh seterusnya seperti itu. Yang setuju katakan amin. Yang mau boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah. Jadi mau masa lalu saudara sesuram apapun, masa lalu sesuram apapun, iya, tidak harus menjadi masa depan yang hampa. Di sini ada banyak kita. Masing-masing masa lalu kita berbeda, amin saudara. Ada yang ngeri, ada yang menyeramkan. Tapi apapun ceritanya, masa depan harus berisi, amin saudara. Harus. Karena dia telah datang dan selesai. Bahwa segala perbuatan kita yang salah, bisa saudara kita tinggalkan. Bisa kita tinggalkan perbuatan kita yang salah dan diampuni. Enggak seperti di pengadilan kan saudara, apalagi di pengadilan kayak di Amerika sana saudara. Ada anak, dia tidak sengaja terlibat kekerasan saudara ya. Dia pukul orang yang enggak bersalah, dibawa ke pengadilan. Pengacaranya bilang, Pak boleh nggak ditunda hukumannya?
Karena dia 2 minggu lagi mau wisuda SMA. Maka hakimnya mengatakan, itulah masalah. Masalah adalah ketika kau melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab sebelum kau wisuda. Akhirnya kau tidak bisa wisuda. Tidak bisa ditunda ini karena kau harus mengerti yang namanya konsekuen. Hakimnya tetap mengatakan tidak bisa. Kamu masuk tahanan 3 bulan. Akhirnya dia harus, saudara, menghadapi masalah. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, wow, seolah-olah tidak ada masalah, saudara. Tuhan, ampun aku Tuhan, aku tinggalkan. Ya sudah, maju kamu terus ya nak. Bukankah Tuhan itu baik, saudara? Kita berikan tepuk tangan. Dan ingat, mau separah apapun kegagalan kita. Karena luar biasa, bagi orang percaya berlaku. 7 kali orang benar jatuh, setiap kali dia bangkit. Tapi orang fasik sekali dia jatuh, terkapar enggak bangkit. Yang mengerti katakan amin. Bahwa hidup dalam segala kelimpahan diberikannya kepada kita. Nah, dari mana kita bisa mulai hidup berkelimpahan? Mulailah dari kelimpahan Roh Kudus dalam hati. Amin, saudara. Limpah artinya enggak lain daripada sesuatu yang sudah penuh, diisi lagi ya tumpah. Itulah berlimpah. Kenapa Pak bisa berlimpah? Karena Tuhan tidak memberi secara terbatas. Ya saudara, Tuhan tidak memberi secara terbatas. Tuhan tidak, udah ya, cukup ya. Enggak saudara kan. Sepanjang aku masih haus dan lapar, diisi terus. Amin saudara. Amin. Jadi itulah saudara, itulah pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Filipi 2:5 kita baca sekali lagi sama-sama. Filipi 2:5 1-2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin saudara. Jangan terlalu mempertahankan milik, maksudnya di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan orang jahat ya pertahankanlah saudara ya. Atau orang yang mau macam-macam sama saudara, enak aja saudara ya. Belakangan ini banyak kasus di gereja di mana ada soundman tidak dikenal datang dan menawarkan jasa. Rupanya saudara, ujung-ujungnya duit dan bisa mengakibatkan kerugian udah banyak. Jadi kita harus pertahankan ini kita ya, jaga lini kita, amin saudara ya. Nggak boleh juga orang datang, Pak ini kami bawa yang membernya, sorry. Nah ini arahnya mau kemana? Jadi bagaimana cara kita membalas? Ya kan saudara? Kalau dia memberi, maka aku pun harus memberi. Bulan ini adalah bulan buah sulung. Gereja GBI Medan Plaza mengaplikasikan konsep buah sulung bukan seperti gereja lain di Jakarta 1 bulan penuh, tapi sejumput atau ambillah satu bagian kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sepanjang bulan ini sampai minggu yang terakhir. Berikut saudara, bagaimana caranya membalasnya dengan menghargainya? Amin saudara. Kalau dia beri bagiku, apa yang bisa kuberikan kepada dia? Dia nggak minta yang fatal dan semuanya. Dia minta penghargaan saja. Dia minta penghargaan saja. Seperti apa itu? Keluaran 23:19a. Yang terbaik dari buah bungaran yang pertama muncul, tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama muncul, ini yang terbaik. Ini ya saudara ya. Yang pertama muncul di pohon misalnya kalau panen petani, yang pertama dipilihlah dari yang pertama itu saudara ya. Ada 10, oh ini yang terbaik.
inilah harus dibawa ke rumah Tuhan. Ini menghargainya dengan memberikan yang terbaik, bukan yang sesisa. Amin, saudara. Enggak berat kan? Menghargai ini kan, terasa menghargainya kan? Terasa ya? Menghargainya. Terasa? Atau itu udahlah, janganlah untuk Tuhan, untuk aku aja. Bagaimana menurut saudara? Terasa memang ya? Oke, ini memang menghargai. Oke. Imamat 23:10b, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, menghargainya dengan mengakuinya. Oke, kita mengakui. Porsi pertama adalah milik Tuhan. Kita akui. Jadi Tuhan, ini semua karena Engkau. Amin, saudara. Ini semua karena Engkau, Tuhan. Jadi porsi pertama kita serahkan kepada Tuhan. Gereja Stomator harus mantap dalam hal ini. Amin, saudara. Karena saudara tidak boleh miskin lagi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Tidak boleh miskin lagi. Iya, saudara. Siapa yang gak pernah miskin, saudara? Ya, semua orang pernah miskin. Hampir semua orang pernah miskin. Tapi masalahnya semua orang harus naik. Amin, saudara. Di dalam Tuhan. Amsal 3:9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yes, yang ini menghormatinya justru mengakibatkan cukuplah semua. Amin. Cukuplah semua. 3 prinsip yang sangat sederhana. Menghargainya dengan memberikan yang terbaik, jangan yang sisa-sisa. Amin, saudara. Menghargainya dengan mengakuinya, Tuhan ini semua karena Engkau, berarti ini milik Engkau. Yang pertama. Kemudian menghormatinya justru cukuplah semua yang kita butuhkan. Amin, saudara. Dan yang namanya buah sulung ini di gereja kita hanya sekali setahun, saudara ya, bukan tiap bulan. Jadi mari saudara, taruh ini di hatimu, bertindak, dan biarlah Tuhan memberkati engkau sepanjang tahun ini, saudara. Cukup, bahkan berlimpah. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang terakhir, mari kita lihat, tidak lengkap kalau hanya bicara tentang persembahan. Yang terakhir, kita membalas Tuhan dengan menolong sesama kita. Jadi yang pertama tadi, mengasihi Tuhan. Ini Tuhan, karena Engkau mati bagiku. Aku tahu salib itu, aku harus mengasihi Engkau. Tapi yang kedua, ini Tuhan, aku harus mengasihi sesamaku. Amin, saudara. Sesungguhnya saudara, kalau kita baca firman Tuhan lengkap-lengkap, sesama itu adalah satu suku. Kami satu suku, saudara. Nias, Zebua, saya Menrofa. Jadi-jadian ini. Jadi saudara, kalau kami satu suku, saya harus care dia. Di mata Tuhan itu tepat.
Tapi karena manusia nggak paham, maka Tuhan memberikan ilustrasi. Siapakah sesama katanya. Di Alkitab malah Tuhan tunjukkan malah orang Samaria yang lebih care sama orang Yahudi. Tuhan sedang memberikan sindiran. Orang lain suku aja peduli, kamu satu sama-sama Israel tak peduli. Bagi Tuhan itu terlarang, nggak boleh kita nggak peduli. Amin saudara. Ya, tapi jangan hanya menolong satu suku ya kan, bentar saudara. Cuman maksud Tuhan itu. Kalau antar suku aja peduli, terlebih lagi satu suku. Saling tolong menolong lah kita. Pastikan saudara ya, itu cara kita menghargai Tuhan. Saling tolong menolong. Ya saudara ya, kapan aku bisa tolong seseorang? Itu koneksi ilahi. Itu koneksi ilahi saudara. Bukan harus Pak Pendeta yang tolong, atau Bu Tanjung yang tolong, ya saudara ya, atau Pak Edward. Ketika kita lihat masalah, jangan-jangan Tuhan sedang menyuruh kita, berarti kamu yang harus tolong dia. Amin saudara. Apa yang bisa kubuat, maka Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya. Yes, kasih sesamamu. Jadi Yesaya 58:6 berkata, ayo kita baca sama-sama sebagai ayat terakhir. Yesaya 58:6, 1, 2, 3. Bukan, berpuasa yang kendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kok, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap, persis seperti Tuhan Yesus sendiri lakukan kepada manusia. Sebagaimana Dia telah perbuat kepada kita, kita juga memantulkannya, perbuat kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus di gereja kita adalah bagi orang yang percaya dan yang sudah berada di atas usia 12 tahun. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar dan penuh penghormatan kepada Tuhan. Perjamuan kudus bisa menjadi sarana untuk kita meminta berkat, tapi nomor satu, perjamuan kudus adalah untuk memperingati perbuatannya bagi kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita masuk. Tuhan, kami telah disucikan oleh aliran darah-Mu atas hidup kami, dan kami telah mengundangnya untuk meresap ke pelosok-pelosok hati dan batin kami. Kami yakin kami akan dilepaskan, dan bahkan firman-Mu itu telah menyucikan kami. Diubahkanlah segala konsep dunia dan konsep manusia dengan konsep surgawi. Dan saat ini kami masuk dengan hati yang penuh gentar akan kekudusan-Mu. Kasih-kasih Tuhan, apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Setelah mengucapkan syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Mari kita memakannya. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara yang adalah anak-anak Tuhan, bukankah
anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari minum. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Gorabasik ya rala-bara-bara. Goriananda dalam antara laba. Haleluya. Pujian kami, pujian dan sembahmu, kami angkat tangan, kami mengucap syukur. Yes. Tuhan kami, Engkau telah mengurapi kami, ya Tuhan. Oh, raba-raba-raba-raba-raba-raba. Oh, raba-raba-raba-raba-raba-raba. Oh, raba-raba. Haleluya. Kami memanggil namamu, kami sembah Kau di tempat yang datang daripadamu. Hanya Kau Tuhan, oh raba-raba-raba-raba-raba, Kau Yesus, oh raba-raba-raba. Terima kasih, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang mustahil. Amin Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Pasti diangkatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini materaikanlah firman kebenaran-Mu, pengertian-pengertian yang telah Kau beri dalam hidup kami. Dan terwujudlah semua itu. Di dalam nama Kristus Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan cuplikan dari warta sepekan dari Gereja GBI Medan Plaza. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Warta sepekan GBI Stomotor Minggu 12 April 2026.
Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBS Tomoh Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01, dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewak di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBS Tomoh Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBS Tomoh Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau dapat transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 546-041-9176 atas nama Jemaat GBS Tomoh Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBS Tomoh Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBS Tomoh Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi Asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBS Tomoh Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBS Tomoh Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBS Tomoh Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi Asar yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Tomoh Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Sekali lagi, gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian untuk warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus. Mari kita satukan hati. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang telah memegang tangan kami. Sehingga saat kami beribadah kepadamu ya Tuhan, kami disertai-Mu ya Bapa. Amin. Sehingga kami mendapatkan hikmat-Mu ya Bapa. Pengertian daripadamu melalui hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Bapa, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam visi yang misi yang Engkau curahkan yang terbaik buat hamba-Mu. Dan Engkau berkati dia dengan kesehatan yang melimpah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai mereka semua, sehingga keluarga mereka ya Bapa itu dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang menguatkan kami selalu bisa bernaung di tangan-Mu ya Bapa, dengan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami layak hari ini untuk bisa beribadah kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Karena kasih-Mu lah ya Bapa yang memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami, sehingga kami layak di mata-Mu. Bapa, seharusnya kami tidak layak ya Bapa.
Karena Engkau yang terlebih dahulu ya Bapa mengasihi kami. Engkau yang melakukan semua itu ya Bapa. Karena kerinduan-Mu ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu ya Bapa bisa Engkau persatukan kembali bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk persembahan yang kami berikan ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan sudah memberi ya Bapa, sehingga pada saat kami memberi itu sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, sebagai tanda terima kasih kami, karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami ya Bapa. Berkati persembahan kami 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda, sehingga itu kami pergunakan ya Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya mereka yang membutuhkan pertolongan tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang butuh pekerjaan ya Bapa, Kau beri pekerjaan yang terbaik. Bila ada yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada ya Bapa yang sakit ya Bapa, yang membutuhkan pertolongan-Mu, kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus ya Bapa, mereka yang sakit Engkau sembuhkan hari ini juga. Dan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka. Mujizat demi mujizat Engkau curahkan kepada hamba-Mu. Kiranya ya Bapa, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, juga kami berdoa ya Bapa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak Erbambang Yonan, Bapak Edi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam misi ya Bapa, menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Bapa. Tidak lupa kami menjalankan amanat agung-Mu ya Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Bapa, dalam kesehatan, dalam pekerjaan mereka, dalam segala apa yang mereka lakukan dalam visi dan misi yang Kau curahkan kepada mereka, sehingga dalam saat mereka menjalankannya ya Bapa, kami percaya terjadi ya Bapa revival di setiap gereja ya Bapa. Penuaian terjadi, tidak ada bangku lagi yang kosong di setiap gereja, tetapi ada kelimpahan jemaat ya Bapa, yaitu kelimpahan jiwa-jiwa di setiap gereja, karena mereka tahu begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Bapa, juga kami berdoa ya Bapa untuk Indonesia, negara yang kami cintai. Kiranya Engkau memberkati langit, tanah, dan laut ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati juga ya Bapa pemimpin-pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, dan setiap jajaran pertahanan, baik di daerah maupun di kota ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka roh takut akan Engkau, dan supaya Indonesia selalu ada dalam naungan kasih-Mu, supaya Indonesia itu makin hari lebih baik lagi ya Bapa. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi bencana, tapi yang ada yaitu penyertaan Tuhan untuk Indonesia, sehingga Indonesia makmur sejahtera ya Bapa. Karena Engkau pakai pemimpin kami ya Bapa, pakai semaksimal mungkin dalam pekerjaan mereka, supaya dalam saat mereka menjalankan tugas mereka, naungan kasih-Mu dicurahkan ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Bapa, dalam GBI Tomo Tower ini. Kiranya naungan kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami saat melayani-Mu ya Bapa, tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang kesusahan, tetapi yang ada ya Bapa kerinduan melayani-Mu di rumah-Mu ini ya Bapa. Satukan kami ya Bapa menjadi satu tubuh Kristus yang kuat di tempat ini, sehingga kemuliaan-Mu memancar dari tempat ini sampai radius 1 kilo hingga 5 kilo ya Bapa, supaya setiap orang melihat GBI Tomo Tower adalah rumah-Mu, adalah tempat Tuhan bernaung ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau berpisah. Kami mau doakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem.
Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudusmu Yerusalem. Dan kami percaya bahwasanya damai sejahtera yang dari Yerusalem itu mengalir untuk Indonesia, untuk setiap gereja-gereja dan GBI Tomo Tower dan seluruh negara ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Engkau curahkan ya Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau kembali. Sebelum kami kembali ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami sampai minggu yang akan datang. Sebelum kami kembali, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan tujukan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah pada siang hari ini anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus. Jadilah itu semua milik-Mu hari ini, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang, saya lebih